Bismillahirrahmanirrahim. Usallimukum bitaslimatil Islam, taslimatan mubarakah, taslimatan azimah, taslimatan min ahlil jinan. Aqulu fi bidayati kalam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wassalamu ala man taba'al huda. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, tak ada duanya, tak ada pula tiganya, kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Sang Pencipta yang telah menghadirkan kepada kita semua kenikmatan yang tak terhingga. Salawat dari salam untuk Rasul Paripurna Lara, sang penghias cakrawala, putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah. Berpangkatkan Rasulullah, bertekadkan Habibullah, dialah Muhammad utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam daiman wa abadan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling mulia di atas muka bumi ini. Akan tetapi Al-Quran itu tak hanya membawa kemuliaan untuk dirinya sendiri, akan tetapi ia membaginya untuk bagi siapa yang dekat dengannya. Misalnya, malaikat Jibril alaihi salam wassalam ketika membersamai Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia. Ketika diwahyukan kepada Nabiullah Muhammad, beliau menjadi nabi yang paling mulia di atas muka bumi ini. Dan bagi manusia yang mengamalkan isi-isi Al-Quran akan menjadi sebaik-baik umat. Itulah mulianya Al-Quran. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dan salah satu kemuliaan Al-Quran yang dibagikan bagi umat manusia yang mengamalkan isi-isinya adalah diangkat sebagai keluarga Allah, sebagaimana sabda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya di antara manusia terdapat keluarga Allah. Maka para sahabat pun bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah ahlul Quran, mereka pula keluarga Allah dan orang-orang yang terkhususnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Pada hakikatnya, semua orang yang beriman dengan Al-Quran seharusnya adalah seorang ahlul Quran. Akan tetapi, di dalam salah satu ayat Al-Quran menyebutkan 3 tingkatan orang yang beriman dengan Al-Quran. Summa awratna al-kitaba alladziina astafainahu min ibadina. Kemudian kitab ini, Al-Quran ini kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang telah kami pilih. Faminhum zalimun li nafsi, di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka pula ada yang pertengahan. Wa minhum zalimun li nafsi, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, dan di antara mereka pula ada yang dahulu melakukan kebaikan atas izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, dan itulah karunia yang amat besar. Quran surah Fatir ayat 32. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ayat tadi menyebutkan 3 tingkatan dari orang yang beriman dengan Al-Quran. Yang pertama ialah zalimul li nafsi. Menurut kitab tafsir Al-Jalalain, zalimul li nafsi yang dimaksud ialah siapa yang beriman dengan Al-Quran akan tetapi amal keburukannya lebih banyak daripada amal kebaikannya. Mereka tidak memanfaatkan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya,
akan tetapi mereka melanggarnya dan tidak mengamalkan fungsinya sedikit pun. Kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari kondisi atau tingkatan ini. Tingkatan yang kedua ialah muqtasid atau pertengahan, yakni mereka yang beriman dengan Al-Quran akan tetapi baru dapat melaksanakan sebagian isi Al-Quran dan meninggalkan sebagian yang lain. Mereka tidak konsisten dengan Al-Quran, mereka tidak konsisten dalam menjalankan isi Al-Quran. Terkadang mereka kembali kepada Al-Quran dan terkadang menjauh. Sewaktu-waktu kondisi ini dapat menjadi sangatlah berbahaya karena selangkah lagi menuju kezaliman. Oleh karena itu, janganlah kita menjadikan kondisi ini sebagai tujuan hidup kita. Kondisi yang ketiga ialah sabiqum bil khairati biidznillah, dzalika huwal fadlul kabir, yakni orang yang sudah melakukan kebaikan dan itu atas izin Allah, dan itulah karunia yang amat besar, yaitu orang yang beriman dengan Al-Quran dan mengoptimalkan waktunya dengan Al-Quran dan mengamalkan seluruh isi Al-Quran, serta mereka memanfaatkan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya baik di siang maupun di malam harinya. Mereka berusaha untuk tidak melanggar Al-Quran sedikit pun, dan kelompok inilah yang disebut sebagai seorang ahlul Quran. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengoptimalkan seluruh waktu kita untuk membersamai Al-Quran di setiap waktu kosong kita. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min qira'atil Qur'an." Sekiranya hati kita bersih dari dosa dan syirik, maka jiwa ini tidak akan pernah puas dengan Al-Quran. Marilah kita bersama-sama membersihkan jiwa kita agar kita tidak pernah bosan untuk membersamai Al-Quran. Dikarenakan Al-Quran pada hari kiamat akan datang bagi siapa yang membacanya untuk menjadi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi siapa yang membacanya. Yumkin hadza minni, maha benar Allah atas apa yang telah kami sampaikan. Semoga dengan apa yang kami sampaikan menjadi motivasi yang bermanfaat bagi kita semua untuk menjadi seorang ahlul Quran, agar kita semua diangkat oleh Allah sebagai keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Asallahu an yaj'alana hafidh kitabih wa ja'alana min ahlihi wa yarfa'a darajatana fid dunya wa la siyama fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Syukran ala husni ihtimamikum wa istima'ikum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.